few moments later. Halo, jadi guys, hari ini kita mau menjelaskan tentang segitiga kongruen. Wah, tungguin ya. Penamaan sudut. Nama sudut biasanya menggunakan satu huruf kapital dengan nama titik sudutnya. Pada penulisan nama sudut, biasanya diawali dengan simbol sudut yang dibaca sebagai sudut. Selain itu, menggunakan satu huruf kapital, penamaan juga dapat menggunakan 3 huruf kapital. Ketiga huruf tersebut, yaitu huruf di tengah adalah nama titik sudut, dan 2 huruf lainnya adalah nama titik yang berada di kaki sudut. Perhatikan sudut pada gambar 5.6 di samping. Nama sudut tersebut adalah sudut A atau sudut BAC ataupun sudut CAB. Sudut antara 2 garis. Misalkan terdapat 2 garis saling berpotongan. Hal ini dapat dipandang bahwa garis kedua merupakan hasil perputaran dari garis pertama dengan pusat putaran di titik potong. Titik potong akan disebut sebagai titik sudut dan kedua garis tersebut sebagai kaki sudut. Perhatikan gambar 5.3 berikut. Untuk menentukan besar putaran dengan lebih tepat, kita dapat menggunakan ukuran derajat sebagai ukuran perputaran. Besar satu putaran penuh disebut sebagai 360 derajat, dibaca 360 derajat. Sementara itu, besar setengah putaran yaitu 1/2 kali 360 derajat, sama dengan 180 derajat, yang digambar sebagai garis lurus. Oleh karena itu, sudut dengan ukuran 180 derajat disebut sebagai garis lurus. Untuk memperoleh 1 derajat, maka besar sudut lurus tersebut dibagi 180. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui segi 4 ABCD dan sudut CAB sama dengan sudut ACD. Tentukan 2 garis yang sejajar. Jawaban: sudut CAB dan sudut ACD dapat dipandang sebagai sudut dalam berseberangan untuk 2 garis AB dan garis DC yang dipotong oleh garis AC. Oleh karena besarnya sama, maka berdasarkan teorema 8, garis AB sejajar DC. A few moments later. Sudut dalam dan sudut luar segitiga. Diketahui segitiga ABC. Sudut bagian dalam segitiga adalah sudut yang diberi tanda pada gambar di samping. Sekali lagi, ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sementara itu, sudut luar dari segitiga adalah sudut yang dibuat oleh sisi dan perpanjangan sisi. Oleh karena ada 2 kemungkinan, maka sudut luar di suatu titik sudut juga ada 2 kemungkinan. Perhatikan gambar berikut. Walaupun ada 2 kemungkinan sudut luar di titik B, manapun yang dipilih, kedua sudut tersebut saling bertolak belakang dan tentunya sama besar. Demikian pula sudut luar di 2 titik sudut lainnya. Diketahui segitiga ABC dan sudut C sama dengan 70 derajat. Sudut A dan B masing-masing dibagi menjadi 2 sama besar, dan garis bagi sudut-sudut tersebut saling berpotongan di titik D. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut ADB. Oleh karena garis AD membagi sudut A sama besar, maka sudut BAD sama dengan 1/2 A. Oleh karena garis BD membagi sudut B sama besar, maka sudut ABD sama dengan 1/2 B. Sementara itu diketahui bahwa sudut ADB sama dengan 180 derajat kurang sudut BAD kurang sudut ABD sama dengan 180 derajat kurang 1/2 sudut A kurang 1/2 sudut B. Selanjutnya,
Oleh karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka sudut A plus sudut B plus sudut C sama dengan 180 derajat. Dan sudut A plus sudut B sama dengan 180 derajat min sudut C sama dengan 180 derajat min 70 derajat sama dengan 110 derajat. Dengan demikian, besar sudut ADB ditentukan sebagai berikut. Sudut ADB sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung 1/2 kali 10 tutup kurung sama dengan 125 derajat. 50 derajat. Setiap segitiga memiliki besar sudut sebesar 180 derajat. Dan dalam satu segitiga terdapat belah tengah yang menjadikan segitiga terbelah dua, dan setiap segitiga memiliki 180 derajat. Jika diketahui besar sudut ACD sama dengan 51 derajat, dan sudut DCB sama dengan 31, dan juga sudut CB dan D sama dengan 48, sedangkan yang ditanyakan sudut CAD. Maka kita harus lebih dulu mencari sudut CBD dengan menambahkan sudut DCB dan sudut CBD, yaitu 31 derajat tambah 48 derajat sama dengan 79. Dan hasil dikurangi 180 derajat, yaitu sama dengan 101 derajat. Maka sudut CDB sama dengan 101 derajat. Jika sudut D atau CDB sudah ketemu, maka 180 derajat dikurangi 101 derajat atau sudut CDB untuk mendapatkan hasil dari sudut CDA. Maka sudut CDA sama dengan 79 derajat. Kalau sudut ADC dapat, maka kita tinggal menjumlahkan sudut ADC, dan sudut ADC sama dengan 51 derajat ditambah 79 derajat yang sama dengan 130 derajat. Dan hasil dikurangi 180 derajat, maka hasilnya sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat, hasilnya adalah 50 derajat. A few moments later. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum berteru, kita beli jamur. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Sekian penjelasan dari kita, apakah kalian sudah paham? Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perilaku. Ayu Ting Ting beli kepiting. Thank you for everything. Bye! Ada yang bilang tugas kelompok kita jelek. Sorry. Halo Rek. Halo Rek. Halo Rek. Nungguin ya. Masya Allah, tabarakallah, Mams. Anaknya Mams. Makasih. Kok nggak mirip ya? Hitam ya. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय